لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, berkah dan rezeki tak terkira dirasakan seorang tukang becak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Keulitannya menabung mengantarkan dirinya menjadi tamu Allah ke Tanah Suci. Dan uniknya, meski hanya menabung dari hasil menjadi tukang becak, ini adalah kali kedua dirinya berangkat berhaji. Penasaran? Kita lihat liputannya. Seorang tukang beca di Banjarnegara, Jawa Tengah, Sureto, akhirnya bisa berangkat ibadah haji berkat kegigihannya mengayuh beca membawa penumpang hingga sampai tujuan. Pria berusia 50 tahun warga Kalibening selalu menyisihkan rupiah demi rupiah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Setelah 28 tahun menabung, mimpi Sureto berangkat ibadah haji pun terwujud. Menabung itu Rp1.000 di dasar itu, dasar Rp1.000 kali saya tambah lagi sampai 28 tahun, pasnya cuma dapat 10 juta, jadi masih kurang sekitar 25 juta. Nah, uang yang 25 juta itu saya akhirnya jual apalah demi saya bisa naik haji. Ternyata Allah menjawab doa saya bisa melunasi pada situ. Bahkan rezeki dan berkah luar biasa dirasakan Sureto. Tahun ini Sureto berangkat ke Tanah Suci untuk kedua kalinya. Keberangkatan pertama pada tahun 2019 lalu dan saat ini Sureto ditunjuk keluarganya dan kantor Kemenak untuk berangkat menggantikan sang kakak yang sudah dipanggil Sang Maha Kuasa. Sejumlah peralatan haji di dalam koper telah disiapkan Sureto. Rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 16 Juni dengan kloter 78 dari embarkasi Donohu dan Solo. Jemaah Haji Indonesia dapat merasakan makanan bercita rasa Nusantara selama berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seperti apa proses penyajian makanan bagi jemaah Haji Indonesia selama berada di Tanah Suci? Kita simak informasinya. Para koki di dapur salah satu perusahaan catering di Mekah ini sibuk menyiapkan makan malam untuk 4.000 jemaah haji Indonesia. Butuh 2 hingga 4 jam untuk meracik makanan sebelum kemudian didistribusikan ke jemaah haji Indonesia. Selama pelaksanaan haji 2023, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan 54 perusahaan catering untuk penyediaan konsumsi jemaah haji. Pemerintah memastikan seluruh makanan yang disajikan terjaga kualitasnya dari bahan baku, proses masak, pengemasan, dan pengiriman makanan. Untuk dapur di Mekah ada 54 catering yang kita pilih. Kebetulan kita ada di dapur Ahlazat namanya. Lokasinya di area zona Zaidi, tempatnya di Mekah. Itu maksimum ini 4.000. Jadi di Mekah ada 66 kali makan, pagi, siang, malam. Satu jamaah itu 66 kali selama tinggal di Mekah. Menu yang disajikan bercita rasa Nusantara seperti opor ayam, rendang, kentang, dan acar timun matang. Sebelum dikirim, makanan dipastikan harus bersuhu 60 derajat Celcius. Ini menjadi aturan makanan di Arab Saudi, di mana makanan di bawah 60 derajat Celcius akan dibuang karena dianggap basi. Dari input makanan sampai keluar makanan. Jadi dari proses makanan, produksi, preparation, kemudian dari packing sampai ke jamaah. Dan itu saya harus memastikan semua makanan itu higienis, kemudian bersih, kemudian tetap hangat, tetap enak. Yang pasti gimana cara makanan tadi keluar ke jamaah itu nggak basi. Sebelum dibagikan ke seluruh jemaah, makanan ini dicicipi dan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas untuk memastikan makanan sesuai standar. Ribuan jemaah calon haji asal embarkasi Aceh mendapatkan uang saku dari pengelolaan wakaf Baitul Asy. Pembagian tambahan biaya hidup selama di Tanah Suci sudah berlangsung sejak tahun 2006 silam. Ratusan jemaah asal embarkasi Aceh mengantri untuk mendapatkan giliran pembagian dana wakaf Baitul Asy. Setiap jemaah mendapatkan 1.500 real Arab Saudi atau setara dengan 6 juta rupiah.
Menurut pengakuan para jemaah calon haji, dana ini akan digunakan untuk keperluan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci dan sebagiannya akan disedekahkan. Rasanya gimana ya Pak, begitu terharu. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi kehidupan kami untuk dunia dan akhirat. Dan insya Allah akan selalu dipergunakan untuk kepentingan kehidupan di sini dan sedikitnya akan disedekahkan Pak. Alhamdulillah, kami harapkan seluruh jamaah dari Aceh sampai seterusnya mendapatkan hadiah wakaf dari Habib Buga Baitul Asy ini. Dana wakaf Baitul Asy merupakan dana hasil pengelolaan tanah dan penginapan yang dimiliki Habib Bugab, seorang ulama dan saudagar yang hidup pada 200 tahun silam. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pengawal mobil ambulans yang sedang membawa pasien terlibat keributan dengan sejumlah juru parkir liar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung di Senen, Jakarta. Gerobak PKL dan motor yang parkir di bahu jalan menyulitkan laju mobil ambulans. Udah bang. Kamera helm seorang pengawal mobil ambulan merekam keributan antara sopir ambulans dengan juru parkir liar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta. Banyaknya gerobak PKL dan kendaraan yang parkir di bahu jalan menyulitkan ambulans yang membawa pasien melewati jalan untuk menuju ke rumah sakit. Keributan mereda karena riders memilih mengalah demi melanjutkan pengawalan menuju ke rumah sakit. Dinas Perhubungan menyatakan jalan alternatif yang sepi di bantaran kali dimanfaatkan keluarga pasien Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk parkir. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan juru parkir liar untuk menjadikan area itu sebagai lahan parkir. Gimana? Sebenarnya ini udah sering kita lakukan penindakan juga, cuman ada rencana saya ada taruna dari pimpinan mau ada penerimaan jukir liarnya, cuman lagi proses. Sebagai upaya penertiban kawasan, petugas menggelar razia dan memberi sanksi pengangkutan paksa bagi pelanggar. Jelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kaimana ke-20, ribuan warga memadati jalan utama untuk meriahkan pesta karnaval adat dan budaya. Selain suku asli orang Kaimana, karnaval juga dimeriahkan oleh suku dari berbagai daerah. Informasi ini kami hadirkan sekaligus penutup jumpa kita di iNews Prime. Tayangan iNews dapat Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube @official iNews. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Kemeriahan karnaval tarian adat dan budaya terlihat dalam menyambut Hari Jadi Kabupaten Kaimana ke-20. Beragam ciri khas tari dan busana dari berbagai suku terlihat dalam karnaval ini. Diketahui selain dimeriahkan 8 suku orang Kaimana, karnaval ini juga dimeriahkan beragam suku dari daerah lain, seperti suku Kei, Timur, Jawa, Batak, Sorong, serta suku lainnya. Ini hal yang saya anggap luar biasa. Dan cuman saya sudah kasih tahu Pak Bupati bahwa keterlibatan orang adat tidak di dalam kepanitiaan ini. Sehingga terbukti bahwa hari ini 8 suku asli semua atau beberapa yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain pesta karnaval, Pemda, para tokoh adat dan warga melakukan prosesi adat Napaktilas Perjalanan Kaimana selama 20 tahun menjadi kabupaten di Rumah Adat Saryosa yang terletak di kawasan Kompleks Bantemi. Kita sebagai keluarga besar, mari kita bersama-sama menggandeng tangan untuk bekerja sama membangun Kabupaten Kaimana yang kita cintai. Usai dari rumah adat, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana diantar dari Pantai Bantemi menuju ke Kampung Seram menggunakan perahu kajang, salah satu situs sejarah warga Kaimana yang digunakan mengantar para raja atau utusan raja pada zaman itu.